terakhir kita sudah memperoleh si kucing ini dia bisa berbalik, beranimasi, bergerak kiri ke kanan. Di bagian 2 yang terakhir. Yang akan kita buat ini, yang hasil akhirnya, kalau dijalankan, muncul gerakannya sudah sama, sudah benar, selesai untuk gerakan kucing. Tinggal sekarang menambahkan apelnya. Apel ini dia muncul secara acak, lalu dia akan turun ke bawah. Ini kita bagian yang terakhir ini kita simpan sebagai salinan. Klik berkas, simpan sebagai salinan. Kemudian ini namanya kita ganti bagian 3 untuk apel. Oke, sekarang kita tambahkan sprite apel. Klik tombol sprite, kemudian pilih di sini, pilih apel. Apelnya tidak akan sebesar ini ya. Kita ubah ukurannya. Di sini kita buat jadi 30 dari asalnya 100. Ya. Kemudian ya kalau kita jalankan ya, apel dia bergerak, tidak bergerak, diam saja di sana. Nah, sekarang yang pertama ingin kita lakukan ya, kita udah selesai, tidak akan menambahkan blok kode lagi untuk kucing, kalau udah selesai. Kita akan menambahkan blok ke apel. Jadi pastikan klik apel untuk mengaktifkan sprite apel. Pertama kita ingin agar si apel ini dia gerakannya posisinya acak ya, seperti di sini. Dia bisa muncul di mana saja si apel ini ya. Dia bisa muncul di mana saja, berarti kita perlu tambahkan blok di bagian gerakan pergi ke posisi sembarang. Kalau kita jalankan ya, tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena kita belum memberitahu kapan blok ini dijalankan. Berarti kita butuh salah satu blok topi yang ada di kejadian ya. Pertama kita ingin agar ketika dijalankan, berarti kita butuh ketika bendera hijau diklik, dia pergi ke posisi sembarang. Jadi kita coba, kita jalankan, lihat si apel ini dia muncul di posisi sembarang, bisa di mana saja. Nah, tapi kita tidak mau dia muncul di sini ya, di bawah. Kita ingin dia muncul di atas. Bisa di atas sini, di sini, di sini, di sini. Tapi yang jelas kita ingin agar dia posisi Y-nya ya, Y itu bagian atas ini ada di sekitar ini 160 ya. Kalau di sini ini 57 ya, 50-an. Kalau di sini min 50-an, di sini min 150-an. Kita mau agar dia di atas. Di atas itu berarti Y-nya 160-an. Berarti kita tambahkan di sini gerakan posisi Y-nya. Atur Y itu berarti Y-nya diubah ke 167 lah ya. Kita bisa pilih 160. Kita tambahkan di bawah. Jadi yang akan terjadi, ini blok ini kita baca dari atas ke bawah. Ketika bendera diklik, ini yang hijau, atau ketika permainan dimulai, si apel ini dia akan pergi ke posisi barang, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, kemudian langsung Y-nya dikembalikan ke sini. Ya, jadi asalnya dia akan di sini misal, langsung posisi Y-nya dirubah ke atas. Kita coba jalankan permainannya, klik. Nah, sekarang dia akan selalu di sini. Ya, kita bisa lihat, kita bisa coba dengan tambahkan di pilihan kontrol. Kita tambahkan tunggu 1 detik ya. Dengan tunggu 1 detik nanti
ada jarak antara blok ini dengan blok ini nunggu 1 detik. Jadi kita coba jalankan, dia muncul di sini acak ya, kemudian pindah ke 160, kita coba lagi. Oh ya, jadi kalau dengan tunggu kita bisa lihat prosesnya. Kalau tanpa tunggu itu langsung. Kita coba asal di sini, terus dia pindah ke 160. Kita tidak butuh blok ini, cuma sementara saja. Jadi kita pindahkan, ini kita buang dengan cara tarik ke sini. Kita sudah selesai mengatur posisinya, jadi si apel dia akan selalu di posisi acak ya, tapi terus selalu di atas. Nah, sekarang kita buat agar dia menghasilkan klon ya. Karena kita mau di sini seperti kita lihat di sini, si apel itu banyak, bukan cuma satu ya. Tentu kita bisa juga tambahkan lagi apel baru. Ya, nanti kita atur posisinya di mana. Tambahkan lagi apel baru. Tentu saja tapi ini akan sangat tidak efektif. Capek buatnya ya kalau seperti itu. Jadi caranya kita buat klon. Klon itu duplikasinya. Jadi cukup satu apel saja, kemudian kita duplikasi. Nah, jadi caranya menggunakan blok dikontrol mana ya? Buat klon dari diriku. Ya. Buat klon dari diriku, yang dimaksud diriku itu adalah yang aktif ini, berarti sprite apel. Nah, sekarang kita coba, kita tambahkan di sini. Kita hentikan dulu script-nya, bloknya, kemudian kita jalankan. Klik, dia di sini. Kalau kita cek ya, kalau kita geser, nah sekarang kita punya jadi 2 klonnya. Kita coba lagi, hentikan, kita coba, atau mungkin bloknya kita pindah ke sini ya, ke paling atas. Jadi kita buat, nah kita buat lagi, tuh. Jadi sekarang 2. Jadi di sini, kalau di sini bloknya kita baca dari atas, ketika permainan dimulai, dibuat dulu klonnya, kemudian dia pergi ke posisi sembarang lalu naik ke atas. Ya, jadi di sini kelihatan sekarang. Tapi kita kalau seperti ini bloknya, maka hasilnya cuma ada 2. Kita coba, tuh cuma ada 2. Dia buat klon di sini, duplikasinya, kemudian ini yang asli. Kita ingin bikin banyak klonnya. Jadi caranya kita gunakan blok selamanya di bagian kontrol. Blok selamanya ini akan mengulang terus-terusan. Jadi ini kita tarik, jadi kita suruh sekarang, saya pindahkan dulu ya, bloknya kita geser dulu, jangan dulu pakai blok. Kita tambahkan selamanya, kemudian kita tambahkan blok pergi ini, ya, dia akan pergi ke tempat acak. Oh ya, sekarang kita tambahkan buat klon. Nah sekarang dengan ini, dengan blok seperti ini, dia si apel ini dia akan pergi ke posisi sembarang, kemudian dia buat klon, buat duplikasi. Jadi akhirnya akan ada banyak apel. Kita coba. Tuh, ya, banyak. Sampai nanti akan penuh. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya banyak apelnya. Kita tidak ingin menggantung begini. Kita ingin agar si apel itu dia jatuh ke bawah. Jadi caranya kita buat blok untuk mengatur si apel ini supaya turun ke bawah menggunakan blok di bagian gerakan. Kemudian untuk mengatur ke bawah itu kan berarti Y-nya ya. Y itu mengatur atas bawah, X itu mengatur kiri kanan. Jadi kita butuh untuk blok untuk mengubah Y-nya. Jadi kita buat ubah Y. Kita ambil blok ubah Y sebesar, kita coba 10 dulu.
Nah, kapan posisinya berubah, posisi Y-nya? Khusus untuk clone saja, berarti kita butuh di bagian kontrol, ada blok topi untuk clone. Jadi, ketika apel ini menjadi duplikasi, menjadi clone, maka kita ubah Y-nya 10. Nah, kita coba. Nah, sekarang dia turun ke bawah, ya kelihatan ya. Dia turun ke bawah. Oh, bukan ke bawah, ke atas karena 10 ya positif, naik ke atas malah. Kita coba lihat di sini. Nah, dia aslinya sebelah sini, ya apel asli lebih bawah. Tapi yang duplikatnya naik ke atas 10. Nah, kita hentikan dulu permainannya. Nah, sekarang kita tidak butuh sebanyak ini, si apelnya secepat ini. Kalau secepat ini nanti apelnya kebanyakan. Kita ingin seperti di sini. Apelnya tidak terlalu banyak munculnya ya. Berarti kita perlu mengatur agar blok selamanya ini tidak terlalu cepat dengan menambahkan tunggu beberapa detik ya. Jadi kita tambahkan di sini tunggu 1 detik di sini. Jadi yang akan terjadi si apel ini pergi ke posisi sembarang, kemudian naik ke atas, buat clone, kemudian dia diam dulu 1 detik, baru balik lagi ke atas. Pergi lagi ke posisi sembarang, naik, buat clone, diam dulu 1 detik, dan seterusnya. Jadi tidak akan terlalu cepat. Kita coba. Nah, ya, jadi tidak terlalu cepat sekarang. Kemudian kita ingin agar dia turun. Berarti jangan positif, negatif. Min 10. Enter. Tuh, sekarang turun 10. Kita bisa coba ya angka lain misal min 50 kalau mau turunnya lebih bawah. Nah, sekarang kita ingin turunnya itu terus-terusan. Bagaimana supaya terus-terusan? Kita tambahkan blok selamanya. Dalam blok selamanya, ini akan blok yang di dalam blok selamanya ini akan terus-terusan dijalankan. Jadi kita tambahkan blok ubah Y ini ke dalam blok selamanya. Ya. Jadi kalau dibaca dari atas, ketika apel mulai muncul sebagai clone, akan terus-terusan dilakukan, Y-nya turun 50. Kita coba. Oh, ya. Tapi di sini terlalu cepat gerakan turunnya. Berarti kita harus mengubah, jangan min 50. Kita coba min 5 saja. Kita coba. Nah. Oke, udah bagus. Sekarang kita tidak butuh apel yang asli ini ya. Apel yang asli ini dia menggantung. Nah, kelihatannya jadi aneh ya. Jadi kita bisa sembunyikan apel ini. Caranya kita tambahkan di blok tampilan ada blok sembunyikan ya. Blok sembunyikan ini akan membuat sprite apel ini tersembunyi. Kapan tersembunyinya? Kapan kita sembunyikan si blok apel asli ini? Ketika awal game dijalankan. Berarti kita butuh di sini paling atas ya. Jadi ketika game dijalankan, langsung apelnya disembunyikan, baru kemudian dia akan pergi ke posisi acak, naik ke atas, terus buat duplikasinya dan berulang terus ya. Kita coba. Sekarang malah hilang. Kenapa hilang? Karena sebetulnya duplikasinya, klonnya itu tetap ada, cuma tidak kelihatan karena klonnya juga tersembunyi. Nah, supaya klonnya tidak menghilang, tidak tersembunyi, kita harus tambahkan blok tampilkan. Blok tampilkan ini akan menampilkan kembali si klon. Jadi kita tambahkan, kapan dia tampil? Setelah mulai sebagai klon, dia langsung muncul ya. Jadi dia muncul lagi, baru kemudian dia
akan turun ke bawah. Kita coba. Nah, sekarang seperti ini. Ya, sekarang perlu diketahui clone itu ada batasnya. Kalau clone itu terlalu banyak, nanti komputernya akan berat. Karena kan Scratch itu harus mengurusi banyak apel. Nanti berat komputernya. Jadi caranya kita buat agar clone apel tadi kalau sudah menyentuh ke bawah ya, kita kan tidak perlu lagi. Kalau sudah menyentuh ke bawah, kita buat agar clone ini hilang ya. Jadi caranya kita tambahkan jika ada di kontrol. Kita pilih jika blok ini kapan kondisinya? Jika si apel ini menyentuh ujung ya, ujung area permainan ini. Ada di untuk memeriksa itu ada di blok di bagian sensor bloknya. Ada di sini blok. Nah, menyentuh ya. Bentuknya sama dengan ini, segi 6. Jadi bisa masuk ke sini ya. Jadi nanti jika menyentuh apa? Menyentuh ujung ya atau pinggir layar permainan ini ya. Apa yang terjadi kalau menyentuh pinggir ya, jadi si apel ini dia jatuh menyentuh pinggir sekarang ya, menyentuh pinggir, menyentuh pinggir, menyentuh pinggir. Nah, kalau sudah menyentuh pinggir, kita buat agar si clone apel itu hilang. Jadi kita temukan, bloknya bisa ditemukan di kontrol, hapus clone ini ya. Nah, sekarang ini kita simpan di mana? Blok ini. Kita harus menyimpannya di dalam blok selamanya. Kenapa di dalam blok selamanya? Karena Scratch harus terus memeriksa. Jadi pemeriksaan si apel, clone apel apakah sudah menyentuh pinggir layar ini harus diperiksa terus-terusan. Tidak cukup sekali. Jadi terus-terusan diperiksa ya, kita coba. Nah, setiap kali menyentuh pinggir, clone ini menghilang. Nah, dengan cara begini, komputer tidak akan berat karena hasil clone-nya akan terbatas.